Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Oke, udah pada makan siang semuanya? Sudah, berarti udah bersemangat ya mau belajar hari ini. Insya Allah. Tadi udah dibersihkan lagi kelasnya setelah makan siang belum? Sudah. Ya udah bersiap kelasnya ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Bagus. Rajin-rajin ya anak-anaknya di semua. Hari ini kita akan belajar mengenai materi. Ada yang tahu? Tahu Bu? Tidak tahu. Pada minggu lalu kita bilang mau persamaan linear tiga variabel. Betul. Kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, ada yang masih ingat nggak pelajaran ini? Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear tiga variabel, kita sudah mempelajari mengenai Sistem persamaan linear dua variabel. Ya benar, kita udah belajar mengenai sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Selanjutnya sekarang kita ke tiga variabel. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai di materi ini yaitu di akhir fase E atau di akhir semester nanti, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Tujuan pembelajaran kita yang ada dua. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini Ibu memakai pendekatan pembelajaran deep learning. Ada yang tahu pembelajaran deep learning apa? Ya benar. Pembelajaran deep learning adalah pembelajaran bermakna yang dimana kalian tidak hanya menghafal sebuah suatu materi, tapi kalian memahami makna dan juga materi tersebut secara mendalam. Untuk model pembelajarannya itu probability learning atau PBL, yang dimana pembelajaran ini akan dikasih suatu masalah terlebih dahulu. Nah, sebelum itu tadi kan karena kita model pembelajaran PBL, berarti pembelajaran kita diawali dengan suatu masalah. Nah, kalian boleh scan atau dilihat di HP masing-masing ataupun akan ditampilkan juga di sini untuk video pembelajaran yang mana berisikan masalah sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum ditayangkan, kalian boleh mencatat informasi penting yang ada di video ini ya. Siap dulu bukunya. Sudah. Oke. Mulai ya. Di suatu hari, 3 orang teman bernama Vira, Ani, dan Bobby baru pulang berbelanja peralatan sekolah. Di perjalanan pulang mereka bertemu dengan seorang teman bernama Tama. Halo teman-teman, cari dari mana nih? Hai teman. Halo teman. Halo teman. Kita belajar untuk ajar mereka. Kalian habis beli peralatan sekolah ya? Buat persiapan masuk sekolah lagi? Iya nih, karena liburan sebentar lagi selesai, jadi kami beli peralatan baru. Pas banget, aku juga beli peralatan sekolah. Kalian beli apa saja dan harganya berapa ya? Aku beli 10 buku tulis, 5 pena, dan 2 tiket, dan total harga 90.000. Kalau aku beli 8 buku tulis, 3 pena, dan 1 tiket, total hargaku 65.000. Dan aku juga punya buku tulis, 2 pena, 1 tiket, dan total harganya 43.000. Oh gitu, aku rencananya beli 6 buku tulis, 2 pena, dan 2 tiket. Tapi uangku cuma 55.000 nih.
Cerita juga nggak ya? Oh, kalau itu aku dan teman-teman kurang tahu sih, karena aku tidak melihat harga satuan dari masing-masing dalamnya. Wah, bagaimana ya mencari harga satuannya agar aku tahu apakah uangku cukup atau tidak? Aku juga bingung cara mencari tahu harga satuannya. Gimana kalau kita tanya ke teman-teman lain? Siapa tahu ada yang bisa membantu. Gimana nih, bisakah teman-teman membantu kami dalam mencari harga satuan dari barang-barang tersebut? Gisla, Oke, itu tadi videonya. Udah dapat informasi pentingnya? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke KPD nanti atau kalian selesai informasi tersebut, Ibu ada pertanyaan dulu nih untuk kalian. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, video tadi, apakah kalian tahu apa itu SPLPP dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya Bu. Oke, Nafita. Menurut saya SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah sekumpulan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang saling berhubungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari SPLTV ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 jenis hal atau objek Bu. Contohnya itu seperti dalam video tadi, yaitu menghitung harga dari 3 jenis barang berdasarkan total pembeliannya Bu. Nah, benar ya. Apa yang dikatakan oleh Nafita, berarti SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel yang dimana persamaan tersebut memiliki 3 variabel dan penerapannya seperti video tadi. Nah, selanjutnya itu pengerjaan KPD. Nah, pengerjaan KPD ini akan dilakukan secara berkelompok. Sebelumnya agak lebih seru nih, Ibu belum tentuin sih kelompoknya. Kita acak aja ya. Iya. Oke. Mau dibagi berapa kelompok? 3. Berarti kalau 3, satu kelompok ada berapa orang? Di satu kelompok ada 4 orang. 3 sampai 4 orang ya. Iya. Oke, ini nama-namanya. Ada nggak nama-nama kalian semua di sini? Ada. Ada ya. Oke, Ibu mulai ya untuk chatnya. Nah, inilah kelompok-kelompoknya. Mungkin kalian bisa duduk berkelompok ya. Iya. Kelompok 2 ada 4 orang. Berarti kelompok 2 nih harus lebih bagus nih ya. Ya. Nah, kalian boleh scan ini barcode yang ada di depan untuk mengerjakan KPD-nya. Salah satu aja ada di setiap kelompok yang scan. Sudah di scan semuanya? Sudah. Oke. Coba dibuka dulu LPD-nya tersebut. Sudah bisa buka semua belum? Sudah. Bu. Udah? Sudah Bu. Kelompok Sela udah? Sudah, Bu. Oke. Nah, di situ kan ada masalah satu yang dimana masalah satu tadi itu berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan. Jadi tadi kalian sudah catat kan informasi pentingnya? Sudah. Nah, kalian menjawab berdasarkan video tadi. Lalu untuk masalah 2 dan 3, kalian kerjain di kertas, kalian tulis, lalu di scan, di foto, dikumpulkan di Gmail atau barcode yang ada di LPD tersebut. Oke, untuk nomor 1 itu jawab aja langsung di LPD-nya ya. Ya Bu. Nah, untuk masalah 1 di langkah 4 itu kan banyak tuh tempat masukin jawabannya. Nah, itu ada yang bisa kalian pilih aja, kalian mau di persamaan mana isinya. Jadi kalau misalnya nggak perlu dipakai ya nggak usah diisi. Sekiranya nggak diperlukan nggak usah diisi nggak apa-apa.
Nah, ibu punya permainan. Semuanya perhatikan. Tangannya, kalau ibu bilang buka, tangannya ditutup. Kalau ibu bilang tutup, tangannya dibuka. Nah, nanti ibu kasih arahan, kalian langsung ikut ya. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Oke, ulang ya. Itu masih lambat loh. Oke, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Nggak konsen bu? Nggak konsen. Kayak masih kepikiran agak pede nih, makanya nggak konsen nih. Boleh ulang lagi ya? Sampai semuanya konsen. Oke, tangannya depan dulu semuanya, ditutup, tutup ya, tutup. Oh. Ayo masih tutup tangannya. Oke, tutup, buka, buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, udah ya. Oke, nomor satu boleh maju. Siapa perwakilan yang menjelaskan? Saya Oke, Sela. Boleh dijelaskan siapa? Sedangkan Adi membeli 8 buku tulis, 3 pena, dan 1 tip X seharga 65.000. Dan Tobi membeli 5 buku tulis, 2 pena, dan 1 tip X seharga 43.000. Nah, yang ditanyakan, berapa masing-masing harga 1 buku, 1 pena, dan 1 tip X? Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu bahwa buku itu kita misalkan dengan variabel X, pena itu Y, dan tip X itu Z. Kemudian kita membuat model matematikanya. Kemudian kita mulai menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Pertama, eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu 8X tambah 3Y tambah Z sama dengan 65.000. Dan persamaan 3-nya yaitu 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan 43.000. Kemudian langsung saja kita kurangkan karena Z-nya sudah sama, maka hasilnya 3X tambah Y sama dengan 22.000. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X yaitu sama dengan 6.000. Maaf ya teman-teman, ini kelebihan nilainya ke persamaan 4 sehingga 3X tambah Y sama dengan 22.000. Kita masukin X-nya 6.000, 3 dikali 6.000 ditambah Y sama dengan 22.000, maka Y-nya adalah 4.000. Jadi harga 1 buku tulis adalah 6.000, harga 1 pena adalah 4.000, dan harga 1 tip X adalah 5.000. Uang tambah sebesar 55.000. Cukup untuk membeli 6 buku tulis, 2 pena, dan 2 tip X karena total biayanya adalah 54.000. Oke, sama jawabannya seperti Sela teman-teman? Sama. Oke, sama ya. Jadi teman-teman yang lain juga sama ya seperti Sela. Berarti jawaban Sela benar. Tepuk tangan dulu ke Sela. Oke, tadi masalah 1. Nah, untuk masalah 2 dan 3 ada yang ingin maju? Oke, Agil mau maju nomor berapa atau mau di skip? Masalah 2. Masalah 2. Ini ada dia jadinya. Oke, dia boleh ke depan jelaskan. Oke, baik. Untuk masalah kedua itu kan diketahui Laras membeli 2 risol, 2 risol mayo, 3 tahu bakso, dan 1 teh obeng itu seharga 17.000. Sementara Cinta membeli 1 risol mayo, 2 tahu bakso, dan 1 teh obeng dengan harga 12.000. Sementara Lauren membeli 3 risol mayo, 1 tahu bakso, dan 1 teh obeng dengan harga 16.000. Dan ditanya untuk poin A,
bagaimana cara mengetahui harga satuan dari masing-masing jajanan tersebut? Poin B, jika uang Amir 20.000, apakah cukup jika membeli 3 risol mayo, 2 tahu bakso, dan 1 tahu beng? Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk X itu ialah harga risol mayo, dan untuk Y itu harga tahu bakso, dan untuk Z harga tahu beng. Kemudian kita membuat model matematika 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 17.000. Ini ialah persamaan pertama. Persamaan kedua, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12.000. Persamaan ketiga, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 16.000. Maka untuk poin A, harga satuan dari masing-masing jajanan yaitu untuk X tadi ialah harga risol mayo itu seharga 3.000, untuk harga tahu bakso 2.000, dan harga tahu beng itu 5.000. Selanjutnya untuk poin B, Amir membeli 3 risol mayo, 2 tahu bakso, dan 1 tahu beng. Kita substitusikan nilai X, Y, dan Z yang telah ditemukan. 3 dikali 3.000 ditambah 2 dikali 2.000 ditambah 5.000 sama dengan 9.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000, sehingga menghasilkan 18.000. Jadi uang Amir sebesar 20.000, maka cukup untuk membeli 3 risol mayo dan 2 tahu bakso dan 1 tahu beng. Oke, teman-teman, jawabannya sama seperti Agil. Sama. Oke, jadi teman-teman yang lain juga sama nih Gil, seperti Agil. Berarti jawaban Agil benar. Tepuk tangan untuk Agil. Nah, Ibu mengingat waktu kita sudah mau habis, jadi kita cukupkan aja untuk pembelajaran hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kasih tugas di rumah yang akan berjalan di rumah dari DCR. Nanti untuk tanggal waktunya akan Ibu tetapkan di DCR. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Susi. Tadi kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita bisa menyelesaikan 3 persamaan dengan 3 variabel sekaligus. Adapun metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan 3 persamaan itu dengan 3 variabel, kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan dari kedua metode, atau disebut juga dengan metode campuran. Kemudian materi SPLPP ini bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi kita mencari harga satuan dari 3 jenis barang yang hanya kita ketahui total belanjanya saja. Oke, jadi itu ya tadi kesimpulan dari SPLPP adalah sebuah persamaan linear yang memiliki 3 variabel yang dimana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencari harga satuan dari barang yang kita hanya mengetahui total belanjanya saja. Oke semuanya, gimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan masukan atau saran? Ataupun Bu, pembelajaran hari ini bosan deh Bu, pembelajarannya udah saya pelajari soalnya gitu. Ada yang bisa memberikan? Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tadi ada main dulu kan dengan misalnya kita misinya lewat HP gitu kayak kalau di mesin dulu ya. Oke. Nah untuk Ibu mau dong kalian kasih rating pembelajaran hari ini dari 1 sampai 10. 10. Oke, tolong ya. Nah mungkin sekian aja pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan